Shalom, selamat pagi. Yuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. 1 Raja-Raja pasal 17 ini kisah mengenai Elia, ya. Elia orang Tisbe, ya. Ayat 1 Raja-Raja pasal 17, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead, ya, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, ada banyak hal yang bisa dibagikan, mungkin waktunya nggak akan cukup, tapi beberapa hal saya akan sampaikan di sini. Yang pertama ayat 1 ini, ya, ini perkataan Elia, penuh kuasa. Dia bisa berkata, tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, bayangkan, ya, dia ngontrol hujan, ya, dari perkataannya. Tapi saudara lihat di sini, ini hal penting yang perlu kita perhatikan, dan baru saja saya diingatkan waktu saya baca ayat ini, ya. Ayat bahasa Inggrisnya nih, ya. Ada beberapa terjemahan bahasa Inggris, ya. Misalnya saya bacakan ini, terjemahan ASV ini. And Elijah, ya, the Tishbite who was of the sojourners of Gilead said unto Ahab. Nah, ini di sini. As Jehovah the God of Israel live, before whom I stand. Nah, ini saudara, ya. Kalau bahasa Indonesia itu, ya, dia cuma bilang seperti ini. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani.
Tapi kalau bahasa Inggrisnya ini dikatakan di sini, ya, terjemahan tadi ASV, kemudian terjemahan dari Darby juga begini ya. As Jehovah the God of Israel live, before whom I stand. Ya. Jadi artinya Elia mau bilang bahwa dia ini seorang hamba Tuhan dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia seperti seorang waiter, dia menantikan Tuhan mau perintahkan apa. Ya. Di terjemahan CV juga dia bilang begini, I am a servant of the living God. Aku ini seorang pelayan Tuhan, dari Tuhan yang hidup, ya. Aku ini seorang pelayan dari Tuhan yang hidup. Jadi ini yang membuat Elia ini beda, ya, bahwa sebelum dia berdiri di hadapan banyak orang lain untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan banyak hal yang mungkin dilihat orang banyak atau didengar orang banyak, ya. Tapi pertama-tama dia berkata bahwa dia ini adalah seorang pelayan Tuhan, di mana dia berdiri di hadapan Tuhan. Before whom I stand. Ya, itu dia tekankan. Jadi ketika dia berkata bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, itu adalah akibat dia berdiri di hadapan Tuhan dan dia tahu Tuhan bilang seperti itu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi pertama-tama Elia ini bukan sekedar nabi, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel pada saat itu, tapi pertama-tama dia berkata, aku ini seorang pelayan Tuhan yang hidup. Aku berdiri di hadapan Tuhan. Aku seorang waiter, aku menantikan firman-Nya baru aku sampaikan. Nah, kemudian ketika dinyampaikan seperti ini, lalu ini Tuhan bilang begini di ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini perintah Tuhan. Dia menangkap pesan Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia nurut, ya. Ketika dapat firman-Nya dia nurut. Dikatakan di sini di ayat 5, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan, ya. Dan waktu dia pergi, ya, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita bisa baca bahwa ada burung gagak, ya, yang Tuhan perintahkan untuk memelihara Elia, ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ya, lebih lanjut lagi di ayat-ayat berikutnya, ya, saya tunjukkan di sini. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa burung gagak ini membawa roti dan daging. Nah, ini mungkin bisa membingungkan, ya, bagi banyak orang karena sepertinya Elia ini gak ngapa-ngapain, gak pelayanan, tapi mungkin pagi-pagi dia merenungkan firman, habis itu dia jalan, ya, dia cek ininya ke apakah GoFood udah datang belum, ya. Zaman dulu udah ada, saudara, ya. Kalau zaman sekarang ini pakai motor, tapi zaman dulu itu lewat udara, ya. Burung gagak yang Tuhan kirimkan. Saya teruskan lagi pembacaannya, ya. Ini ada hal penting yang perlu kita renungkan di sini, ya. Lihat ayat yang kelima, ya. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dia diam tepi sungai Kerit, ya, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak, ya, membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Jadi di sini Tuhan pelihara Elia lewat mujizat, yaitu burung gagak yang saya bilang tadi, GoFood, ya, dibawa setiap pagi dan petang, dan ia minum dari sungai itu. Jadi ada dua cara Tuhan pelihara Elia ini. Yang pertama lewat cara supernatural, yaitu lewat burung gagak. Nah, burung gagak itu burung buas, jangan lupa, saudara, ya. Burung gagak itu bukan burung merpati yang jinak, ya, tapi ini burung yang buas. Tapi toh Tuhan bisa pakai, Tuhan perintahkan itu untuk memberi makan Elia. Nah, jadi kalau kita ini orang yang seperti Elia, ya,
Mungkin kita pelayan Tuhan, mungkin kita pengerja, mungkin kita kabid atau kadep dan sebagainya. Tapi di atas segala-galanya kalau kita terapkan prinsip Elia ini, bahwa pertama-tama kita adalah a servant of the living God, kita melayani Tuhan yang hidup, pertama-tama kita berdiri di hadapan Dia dan kita mendengar apa yang Dia perintahkan kepada kita, maka Tuhan bisa pakai banyak cara. Bahkan di hari kekeringan, di saat-saat mungkin seperti pandemi, seperti saat sekarang, Tuhan bisa perintahkan burung-burung gagak, itu burung-burung buas, ini melambangkan orang-orang dunia yang mungkin gak kenal Tuhan. Tuhan bisa perintahkan untuk membawa roti dan daging, ya. Artinya mensuplai semua kebutuhan kita. Roti dan daging itu lambang makanan. Tapi roti itu seperti mana yang ketika tiap pagi datang, daging itu mewakili makanan yang mewah, saudara. Karena orang Israel tuh waktu di padang gurun mereka protes, mereka bilang kita cuma makan ini aja nih, roti aja yang kita udah bosen ini. Kapan kita makan daging? Dan Tuhan perintahkan juga sehingga ada daging yang bisa mereka nikmati, ya. Nah, lalu ayat 17 ya, ayat 7 saudara lihat di sini, tetapi beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, setelah ini kering, nah ini yang perlu kita jaga karena Elia itu adalah seorang yang berdiri di hadapan Tuhan, dia mendengar Tuhan terus. Lalu datanglah firman Tuhan. Tuhan bilang di ayat 8 dan 9 ini, bersiaplah pergi ke Sarfat yang masuk ke Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, ya. Jadi dia pindah sekarang ke Sarfat, ya. Diam di situ dan Tuhan kasih tahu, kalau sebelumnya aku perintahkan burung gagak, ya, GoFood untuk membawa kamu makanan, tapi sekarang aku perintahkan seorang janda, ya. Jadi dia begitu datang, dia bersiap, ya, dia nurut, dia sampai ke Sarfat, dia sampai di pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Saya pikir waktu Elia datang mungkin dia mulai mikir yang mana ya kira-kira, ya. Begitu dia lihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api, saya percaya ada dorongan di hati dia untuk dia bilang begini di kalimat berikutnya, ya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ketika sudah diambil, lalu dia bilang lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lalu perempuan itu bilang di ayat yang ke ini 12, ya. Ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya maka kami akan mati. Saudara, tapi Elia ini ada hamba Tuhan bilang dia punya urapan tega, ya. Dia tahu si hamba janda ini udah gak punya apa-apa, tapi dia bilang, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, ini di tengah kesulitan, ya, tetap Elia mengajarkan janda ini, ayo lakukan, ya. Jangan khawatir, buat dulu, ya, untuk aku ini. Ini yang dibilang urapan tega, ya. Habis itu barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu dia lanjutkan, sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ketika perempuan ini nurut, akhirnya kita baca di sini di ayat 15 dan ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nah, ini ada dua peran di sini, saudara. Ada yang namanya Elia. Kita belajar untuk taat, mendengar suara Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan nurut dan percaya. Dalam masa apapun Tuhan bisa pelihara kita. Dalam masa kelihatannya semuanya oke, atau dalam masa pandemi seperti sekarang. Bahkan ketika untuk entah berapa lama kita belum bisa kebaktian onsite, tetap Tuhan bisa pelihara kita, ya. Dia bisa pakai burung gagak, dia pakai sungai Kerit yang normal, yang wajar, yang natural. Tapi waktu sungainya kering, dia suruh Elia pindah ke Sarfat, dan di situ ada seorang janda, dan janda ini janda miskin, bukan janda kaya, ya, yang sudah nggak punya apa-apa lagi, tapi toh Tuhan bisa pakai. Nah,
Sekarang peran kedua kita belajar dari janda di Sarfat. Ketika dia mendengar apa yang Elia katakan, nah saya nggak tahu barangkali dia kenal Elia sebagai nabi atau enggak ya. Tapi barangkali dia berpikir begini, ini makanan tinggal sedikit. Kalau saya makan habis ya sudah. Tapi ya udahlah, bagikanlah dulu pertama-tama buat Elia. Sedikit, ini seperti persepuluhan, ini seperti persembahan khusus, atau bahkan ini seperti buah sulung ya. Saya tidak merencanakan tiba-tiba untuk menyampaikan ini, saudara. Elia diperintahkan Tuhan untuk memperbaiki mezbah di Israel. Setelah dia perbaiki mezbah, dia suruh orang-orang kumpul ke depan semua, suruh mendekat. Dia perbaiki mezbah, lalu dia menyusun batu, dia buat parit di sekeliling mezbah itu, lalu dia minta untuk air dicurahkan di sana. Dan itu barang yang sangat berharga saat itu. Tapi dicurahkan begitu rupa, itu mewakili persembahan yang berharga, yang precious. Itu sesuatu yang mahal, yang sangat berarti. Itu seperti buah sulung juga mungkin bagi sebagian kita. Tapi waktu dilakukan, kalau kita baca selanjutnya, terjadi hujan luar biasa. Bahwa Elia setelah memperbaiki mezbah dan dia mengajak untuk orang-orang Israel mempersembahkan yang berharga waktu itu, precious seed. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari janda di Sarfat ini ya? Kita belajar, saudara, ya, bahwa kalau kita melakukan seperti yang Tuhan perintahkan buat kita, maka yang tinggal sedikit itu, yang tadinya cuma cukup buat dia dengan anaknya makan sekali saja, maka ini nggak bisa habis, saudara. Ya, Allah berkuasa melimpahkan berkat kepada kita, tidak berkesudahan. Nah, lalu lebih lanjut lagi, kalau saudara baca, anak laki-laki janda ini sakit, meninggal, tapi kemudian dibangkitkan, ya. Dan ini salah satu berkat yang Tuhan berikan karena janda di Sarfat ini mengikuti tuntunan Tuhan, ya. Sedikit lagi, saudara, ini ada banyak sekali tapi sedikit sekali saya sampaikan. Ya, tadi Elia, lalu ada janda di Sarfat. Berikutnya ada orang lagi yang namanya Obadja. Ini 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Ya, ini juga orang yang berperan. Dikatakan di sini ayat 3, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, di antara kita mungkin ada orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang punya peran, orang-orang yang bukan seperti janda di Sarfat, ya, orang-orang yang punya posisi dan karena itu barangkali dia punya pengaruh dan dia juga punya tidak kekurangan, ya. Dan tidak hanya itu, dikatakan dia seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, kemudian lihat ayat 4. Dia tidak hanya takut akan Tuhan, tapi dia tunjukkan dengan sikap, dengan tindakannya, bahwa dikatakan di sini karena pada waktu Yezebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Nah, ini peran yang lain. Kita belajar tidak saja menjadi orang yang menerima, ya, puji Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara saya. Tapi mungkin ada orang-orang yang saat ini sudah dalam posisi seperti Obadja. Nah, orang-orang seperti ini digerakkan Tuhan untuk melindungi, memberi makan, memelihara nabi-nabi, orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, itu peran Obadja. Nanti kalau saudara baca lebih lanjut lagi, ada lagi peran yang lain, ya. Nanti waktunya nggak cukup, tapi saya singgung sedikit, ya. Kalau tadi kita bicara janda di Sarfat yang Tuhan pakai untuk memelihara Elia, tapi selanjutnya saudara akan baca di 2 Raja-Raja ada yang lain yang namanya perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini kaya, ya, tidak punya anak, tapi kemudian ketika dia melayani Elisa yang adalah murid Elia, Tuhan menjawab kerinduan hati dia yang mungkin dia sudah punya sekian lama, dia kubur karena suaminya sudah tua dan dia gak punya anak. Tapi Nabi Elisa bilang begini, besok tahun depan kira-kira waktu seperti ini aku akan kembali dan aku akan menggendong seorang anak laki-laki. Itu satu secret petition yang dia inginkan tapi dia sudah kubur, saudara. Akhirnya firman Tuhan mencatat dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini juga sempat sakit mati, tapi kemudian dibangkitkan oleh Tuhan lewat Elisa. Dan kemudian jadi orang yang Tuhan pakai juga dalam hidupnya.
Nah, apa yang saya mau ceritakan di sini? Ada berbagai peran. Saya nggak tahu peran kita apa. Kita mungkin bisa seperti Elia, ya, atau kita seperti Elisa, atau kita seperti janda di Sarfat, atau kita seperti perempuan Sunem, atau kita seperti Obadya. Nah, saudara melihat orang-orang ini Tuhan pakai dengan cara yang berbeda. Poinnya sebenarnya sama, dengar Tuhan, ikuti tuntunannya, ya. Dorongannya bisa beda. Kalau Obadya dia nggak mendengar mungkin suara langsung, tapi ada satu kerinduan untuk memberi makan 100 orang nabi-nabi. Saudara, saya kenal secara pribadi orang, ya, salah seorang di antara kita, saudara, ya. Saya nggak sebut namanya, tapi ada. Orang ini, ya, dari sejak sekian tahun yang lalu dia care sama ada hamba Tuhan, ya, satu induk juga dengan kita, saudara. Dan saya melihat orang ini Tuhan pelihara luar biasa. Belakangan saya dengar, wow, luar biasa, ya. Coba ya kita belajar untuk melihat tidak sekedar God bless me, God bless us, tapi God use me to bless others. Tuhan memberkati saya, Tuhan menggunakan saya untuk memberkati orang lain. Ada orang-orang seperti Obadya yang mengambil 100 nabi, menyembunyikan yang 50 sekelompok dan diurus makan dan minuman mereka. Ada juga seperti perempuan Sunem, ya, kaya, dan waktu dia ngobrol dengan Elisa dia tahu ini hamba Tuhan ini. Lalu dia buatkan kamar buat Elisa, sehingga ketika Elisa datang ke Sunem nggak perlu cari penginapan, tinggal di situ. Dan saudara bisa pelajari banyak hal, ya, bagaimana Tuhan berkati perempuan Sunem ini. Tidak peduli situasi seperti apa, saudara. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita. Itu janjinya, kita tidak akan pernah kekurangan. Saya kira itu saja. Ayo kita doa tutup, ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ajari kami seperti Elia, Tuhan, yang berdiri di hadapan Engkau sebagai pelayan, sebagai waiter, menantikan perintah daripadamu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, seperti Elia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan kami gak perlu takut, karena Tuhan bisa pakai burung gagak, pakai sungai Kerit, pakai janda di Sarfat untuk memelihara hidup Elia. Dan bukan sekedar itu, Elia bukan sekedar hidup supaya dia bisa menikmati banyak hal, tapi dia hidup sebagai tanganmu, sebagai suaramu untuk menyampaikan tuntunan bagi umatmu, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih, ajari kami juga kalau status posisi kami seperti janda di Sarfat, kami gak perlu khawatir karena makanan, karena tepung, karena apa yang kami punya waktu kami lakukan dalam tuntunanmu tidak pernah berhenti, selalu lebih dari cukup. Demikian juga Tuhan, kalau kami sebagai Obadya, kami percaya Tuhan juga melindungi kami, mendorong kami menjadi berkat, di mana status posisi apa yang Tuhan percayakan pada kami itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kami seperti perempuan Sunem, Tuhan, kami juga boleh belajar bahwa waktu kami lakukan apa yang Tuhan dorong dalam hati kami, secret petition yang sudah terkubur bertahun-tahun dalam hidup kami, yang sudah gak berani kami naikkan lagi, Tuhan bisa berikan itu. Dan waktu Tuhan berikan ada garansi, karena ketika anak perempuan Sunem ini sakit dan meninggal, ada garansi dibangkitkan kembali. Apa yang Tuhan beri, Tuhan protek, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.